Selamat siang, Mbak. Selamat siang Ibu. Ini yang kemarin sudah janji untuk konseling itu ya? Iya Ibu, benar. Oke, hari ini emang free atau gimana, Mbak? Kebetulan hari ini lagi free aja sih Ibu, jadi tidak ada kegiatan apa-apa, langsung kemari. Oke, berarti langsung ke sini ya emang. Ini masih juga siang, Mbaknya sudah makan siang? Sudah Ibu, tadi sebelum berangkat makan dulu. Alhamdulillah, berarti memang siap ya untuk konseling pada pertemuan hari ini. Iya Ibu. Oke, sebelumnya bisa dikenalin terlebih dahulu Mbak namanya? Perkenalkan, nama saya Fiandita Erika Putri, biasanya dipanggil Via. Oke, dengan Mbak Via ya, berarti Mbak Via kesibukannya hari ini apa? Kesibukannya hari ini cuma di rumah aja sih Bu, jadi nggak ada kesibukan yang gimana-gimana, sibuk di rumah aja. Oke, baik, berarti Mbaknya emang lagi libur gitu ya? Sudah nggak ada kuliah kan Mbak? Iya Ibu, udah mulai libur. Oke, sudah mulai libur ya karena ini juga sudah Natalan ya Mbak ya. Oke, di sini berarti Mbak Via emang sudah siap untuk konseling pada pertemuan hari ini. Di sini saya juga izin terlebih dahulu. Di sini Mbak Via bisa manggil saya dengan Ibu Tasya atau Mbak Tasya, senyamannya Mbak Via saja. Oke, di sini duduknya dinyamankan dulu Mbak Via. Gimana? Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman Ibu. Oke, sudah nyaman ya. Sebelumnya Mbak Via pernah ikut konseling? Sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling Ibu, tetapi konseling kelompok. Kalau yang ini kan konseling individu ya Ibu. Jadi saya ingin tahu apa sih perbedaannya antara konseling kelompok dan konseling individu. Oke, baik. Jadi di sini untuk konseling individunya tentunya sama ya Mbak Via. Mbak Via harus terbuka juga bagaimana Mbak Via menceritakan segala permasalahan yang Mbak Via alami dan juga Mbak Via rasakan pada saat ini, dan juga bisa diungkapkan semuanya pada sesi konseling pada pertemuan hari ini. Lalu tentunya pada konseling pada pertemuan hari ini cukup saya dan juga Mbak Via saja yang tahu, dan juga tetap menjunjung tinggi kerahasiaan, di mana tidak perlu dibawa keluar forum pada pertemuan hari ini dan juga tetap pada forum hari ini saja. Lalu di sini Mbak Via tadi juga sudah sangat excited mungkin ya untuk mengikuti konseling pada pertemuan hari ini. Jadi Mbak Via datang secara sukarela dalam sesi konseling pada pertemuan hari ini. Begitu ya Mbak Via? Iya Ibu. Oke, di sini saya izin untuk mencatat sebuah hal-hal yang penting nantinya yang Mbak Via ungkapkan mengenai sesi konseling kita pada pertemuan hari ini. Lalu untuk time limit pada konseling pertemuan hari ini kita singkat saja ya Mbak Via, selama 20 sampai 30 menit saja. Nanti setelah itu jika sudah melebihi waktu itu saya akan tutup konseling. Nanti kita akan reschedule kembali jika ada hal-hal yang perlu Mbak Via inginkan untuk pertemuan kedua. Begitu ya Mbak Via. Lalu di sini proses konselingnya, langkah-langkahnya kita berjalan mengalir saja ya Mbak Via, karena kita juga saya juga ingin tahu bagaimana Mbak Via itu menghadapi sebuah masalah yang dialami oleh Mbak Via. Lalu untuk tujuannya tentunya kita akan bersama-sama akan mengetahui bagaimana untuk menyelesaikan, apalagi sampai mencegah permasalahan yang dialami oleh Mbak Via ini. Oke, di sini kalau boleh tahu permasalahan yang dialami oleh Mbak Via itu seperti apa? Di permasalahan yang sedang saya alami belakangan ini itu saya ini mudah sekali Ibu merasa minder akan potensi yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi kayak kalau ada teman yang lebih di atas saya itu kok bisa ya, teman-teman saya itu kok kayak gitu tuh kok bisa gitu. Kenapa saya ini nggak bisa gitu Ibu? Oke, jadi permasalahan yang dialami oleh Mbak Via itu Mbak Via merasa minder ya dengan teman-teman Mbak Via yang menurut Mbak Via itu lebih bisa daripada dari Mbak Via, seperti itu ya Mbak Via. Oke, kalau boleh tahu secara mendalamnya itu kejadiannya itu sejak kapan Mbak Via? Itu terjadi waktu sebelum semester ini Bu. Jadi saya ini kan udah di semester 5 ya Ibu. Jadi kayak lebih banyak tugasnya tuh lebih banyak. Nah, dari situ tuh teman-teman tuh kayak ada yang ikut organisasi, saya kan nggak ikut organisasi. Nah, teman-teman saya ini ada yang beberapa yang ikut organisasi, tetapi dia itu masih bisa melakukan tugas-tugas kuliahnya Ibu, tetap berjalan seimbang. Nah,
Sedangkan saya yang nggak ikut organisasi, saya ini masih merasa kesulitan untuk menyeimbangkan kegiatan saya yang lainnya dengan berkuliah, Ibu. Oke, jadi di sini Mbak Via kurang bisa untuk manajemen waktunya ya, dan juga Mbak Via melihat teman-teman Mbak Via yang lebih aktif ikut organisasi dan juga masih kuliah itu bisa, dan juga Mbak Via merasa kalau Mbak Via itu kurang bisa manajemen waktu sebaik yang melihat dari teman-teman yang Mbak Via. Seperti itu ya Mbak Via. Oke, menurut Mbak Via ini, apakah kebiasaan yang menjadi permasalahan Mbak Via ini menjadi minder ini bagian dalam diri Mbak Via? Apakah Mbak Via menyadari hal itu? Itu sepertinya iya Ibu, dari dalam diri saya, karena saya ini ragu terhadap potensi yang saya miliki sendiri, Ibu. Jadi saya membandingkan diri saya dengan dengan orang lain gitu, Ibu. Oke, jadi di sini Mbak Via merasa dalam diri Mbak Via ya. Nah, coba kita sekarang itu memisahkan dalam diri Mbak Via. Yang awalnya dalam diri Mbak Via itu memang ada si minder ini, bagaimana kalau kita pisahkan si minder ini menjadi sosok yang berbeda dalam diri Mbak Via. Jadi Mbak Via itu bisa mengendalikan si minder ini dengan dia itu tidak punya kendali atas diri Mbak Via, seperti itu. Nah, jika masalah itu memang kita sudah memisahkan dirinya ini, Mbak Via itu merasa dia itu lebih kuat atau lebih lemah ketika sudah dipisahkan dalam diri Mbak Via? Akan lebih lemah ya Ibu jika sudah dipisahkan, karena saya bisa mengontrol si minder ini, Ibu. Oke, tadi juga kita juga sudah sering mengatakan kalau si minder itu ya. Jadi jika diberi nama nih untuk yang membedakan dalam diri Mbak Via ini, apakah nama si minder ini cocok untuk penyebutan sebuah masalah yang dipisahkan dalam diri Mbak Via? Sepertinya cocok aja Ibu, karena sesuai dengan permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Oke. Tadi Mbak Via juga sudah mengatakan kalau bisa melemah dan juga bisa mengendalikan jika sudah dipisahkan dalam diri Mbak Via. Nah, apakah ada momen di mana Mbak Via itu bisa mengendalikan si minder ini? Pernah Ibu. Waktu itu lagi ada kayak tugas kelompok gitu ya Ibu. Saya itu berkelompok sama teman-teman yang aktif sekali di kampus. Nah, kebetulan saya di kelompok ini saya sendiri yang tidak ikut organisasi. Nah, pada saat diskusi kelompok itu saya ini yang paling yang paling banyak memberikan saran untuk teman-teman begitu Ibu. Jadi di situ saya merasa ternyata saya bisa ya kayak ada satu lebih di atas mereka gitu, seperti itu Ibu. Oke, jadi di sana Mbak Via bisa mengendalikannya ketika Mbak Via itu mencoba untuk aktif berdiskusi di kelompok begitu ya Mbak Via, dan juga Mbak Via bisa mengendalikan si minder ini kalau tidak perlu untuk selalu dikuatkan, dan juga bisa dilemahkan ketika memang dalam diri Mbak Via itu ingin mencoba untuk mulai aktif dalam diskusi kelompok gitu ya Mbak Via. Iya Ibu. Oke, tadi Mbak Via kan juga sudah mengatakan kalau itu hal yang bisa dilemahkan dalam diri Mbak Via. Nah, dari mana keyakinan atau pikiran itu pertama kali muncul ketika Mbak Via itu ingin untuk aktif diskusi di kelompok itu? Pemikiran saya itu gini Ibu, jangan minder sama teman-teman yang aktif di organisasi, karena mungkin karena saya belum pernah terjun di organisasi juga, jadi karena saya belum tahu itu, saya belum merasakan situasi tersebut. Jadi sebaiknya itu saya kayak ya udah, kamu kayak biasanya aja, kamu kalau mau kamu pasti bisa lebih aktif dari mereka kok gitu. Oke, jadi Mbak Via mengubah pikiran Mbak Via itu kayak lebih dikuatkan lagi, dan juga mungkin motivasi dalam diri Mbak Via sendiri ya, seperti itu. Oke, menurut Mbak Via, lingkungan seperti apa yang memperkuat si minder ini tuh memang sangat kuat dalam diri Mbak Via? Ini Ibu, kalau misalnya itu teman-teman itu lagi kayak
kan rata-rata di kelas saya itu kebanyakan anak-anak yang ikut organisasi. Nah di situ hal itu yang membuat saya tuh kayak, waduh mereka aktif banget ya di kampus, kok aku nggak kayak gitu ya. Jadi tuh rasa mindernya itu kayak munculnya tuh lebih kuat gitu loh. Padahal kan sebenarnya saya bisa, cuma saya itu belum mau atau masih ada rasa takut tersendiri begitu Ibu. Oke, berarti Mbak Via itu merasa minder ketika di dalam kelas teman-teman itu aktif gitu ya Mbak Via di kelas, dan juga Mbak Via itu melihat kalau sebenarnya Mbak Via itu ingin seperti mereka, tetapi memang masih ada rasa takut tersendiri dalam diri Mbak Via. Nah, kalau boleh tahu Mbak Via itu sebenarnya ingin bisa aktif atau masih takut? Masih takut Ibu, masih takut untuk takut keteteran gitu loh Ibu tugas kuliahnya. Jadi tuh kayak saya takut untuk mencoba ikut organisasi gitu. Oke, Mbak Via kan mengatakan adanya keyakinan dan juga rasa takut dalam diri Mbak Via. Nah itu tentunya menurut Mbak Via, apakah hal itu membantu Mbak Via untuk melemahkan si minder atau malah membebani Mbak Via? Itu lebih membebani saya ya Ibu, karena itu juga menghambat proses saya untuk aktif di dunia perkuliahan ya Ibu. Jadi itu sepertinya menghambat. Oke, itu adalah sebuah hal yang menghambat Mbak Via, yang awalnya Mbak Via itu sebenarnya ingin untuk lebih aktif di depan kelas ataupun di diskusi kelompok manapun. Jadinya Mbak Via itu merasa kalau hal ini adalah membebani Mbak Via, karena Mbak Via masih adanya rasa takut dan juga rasa minder, gitu ya Mbak Via. Nah, apakah selain Mbak Via merasakan bisa melawan dan juga bisa mengendalikan dalam diskusi kelompok, dan juga Mbak Via dengan inisiatif memulai perbincangan dalam kelompok, apakah ada hal yang mungkin bisa sangat melawan si minder ini Mbak Via? Untuk itu yang menjadi mendukung lagi itu kalau di dalam kelas itu anak-anak yang ikut organisasi itu tidak terlalu aktif Ibu. Jadi kayak saya itu bisa terlebih dahulu memulai itu seperti itu Ibu. Oke, jadi Mbak Via itu merasa kalau teman-teman yang di organisasi itu mungkin tidak terlalu aktif, mungkin dia sedang lelah atau apa, Mbak Via itu bisa berinisiatif kembali di depan kelas untuk memberikan pendapatnya Mbak Via. Itu sangat bagus ya Mbak Via, dan juga sangat mengapresiasi diri Mbak Via, dan juga bisa melemahkan si minder ataupun si takut dalam diri Mbak Via. Begitu ya Mbak Via. Nah, setelah Mbak Via bisa mengendalikan dan juga bisa melawan si minder nih, apa perasaan yang dialami oleh Mbak Via? Ketika saya bisa mengendalikan perasaan takut dan minder ini, yang pastinya saya pasti senang ya Ibu. Ternyata aku bisa loh mengatasi rasa itu. Jadi kayak senang aja Ibu. Jadi Mbak bangga Via, kepada diri sendiri juga. Oke, baik. Jadi Mbak Via merasa senang dan juga bangga karena bisa mengendalikan si minder ini, dan juga mulai aktif di depan kelas maupun di diskusi kelompok. Begitu ya Mbak Via. Nah, tadi Mbak Via sudah menceritakan segalanya, dan juga bagaimana cara Mbak Via mengendalikan, dan juga bagaimana Mbak Via itu menceritakan si minder ini, dan juga bagaimana Mbak Via dalam momen bisa melawan si minder ini. Nah, nilai apa yang sebenarnya Mbak Via itu pegang saat berhasil menghadapi si minder ini? Jadi ketika saya bisa mengendalikan si minder ini, oh ternyata saya ini bisa juga kayak lebih dari teman-teman saya. Oh ternyata saya ini oh ya, bisa lebih aktif dari teman-teman juga. Nah, jadi itu tuh jangan terlalu, nilai yang saya pegang tuh jangan terlalu takut untuk memulai sesuatu, dan juga jangan minder terhadap teman-teman yang terlihatnya itu lebih aktif begitu Ibu. Oke, dalam sekarang Mbak Via sudah sadar nih bisa mengendalikan dan juga bisa menghadapi si minder ini. Dalam situasi apa
kita ketika si minder itu datang kembali, apakah si minder ini bisa melemah dan kapan ia akan menguat kembali? Kalau dia akan melemah itu ketika saya bisa melawan pikiran saya dan saya bisa memulai sesuatu terlebih dahulu, itu akan si minder ini akan melemah. Lalu ketika dia akan kuat kembali seperti tadi yang saya bilang itu Ibu, ketika teman-teman yang di sekeliling saya itu lebih dominan, lebih banyak anggotanya daripada saya, begitu Ibu. Oke, jadi Mbak Fia menyadari ya kapan si minder ini akan melemah dan juga kapan ia akan menguat kembali ketika Mbak Fia sudah bisa mengendalikannya. Nah, di sini saya ingin mengajak Mbak Fia untuk menuliskan cerita satu kalimat saja untuk narasi baru yang Mbak Fia sadari bagaimana kedepannya Mbak Fia itu bisa mengendalikan si minder ini. Silakan Mbak Fia. Terima kasih Ibu. Cerita baru ya Ibu? Apa lagi? Oke, di sini Mbak Fia menuliskan kalau saya pasti bisa untuk lebih aktif di kelas dan tidak takut lagi. Itu adalah sebuah narasi yang baru yang Mbak Fia sadari dan juga akan Mbak Fia terapkan sampai ke depannya. Lalu saya juga ingin Mbak Fia menuliskan mungkin 2 atau 3 langkah kecil yang akan Mbak Fia lakukan ke depannya agar bisa tetap memperkuat bagaimana diri Mbak Fia dalam mengendalikan si minder ini. Langkah kecil. Oke, di sini Mbak Fia menuliskan selalu memberikan solusi atau saran, lalu selalu aktif ketika pembelajaran berlangsung. Itu adalah langkah kecil yang dapat Mbak Fia lakukan ketika Mbak Fia mulai diskusi di kelas ataupun melakukan kegiatan kelompok di luar kelas. Begitu ya Mbak Fia, itu adalah sebuah langkah kecil yang bagus dan juga narasi yang baru untuk Mbak Fia ke depannya. Nah, jika Mbak Fia sudah bisa mempraktekkan dan juga melakukan segala langkah baru dan juga narasi baru ini, apa yang akan berubah dalam diri Mbak Fia jika Mbak Fia itu konsisten dengan cerita baru ini? Ketika itu berhasil saya lakukan, jadi saya itu pede terhadap diri saya sendiri Ibu. Jadi saya lebih bisa berani. Jadi saya ini kayak tidak ada rasa minder gitu loh terhadap teman-teman. Jadi saya itu berpikirnya kita semua itu sama gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak Fia, karena Mbak Fia sudah mengubah pikiran Mbak Fia bagaimana Mbak Fia ke depannya dan juga bagaimana ketika Mbak Fia sudah mulai konsisten dengan cerita baru yang sudah Mbak Fia katakan. Nah, setelah Mbak Fia sudah menyadari dan juga bisa mengendalikan si minder ini dan juga bisa melemahkan si minder ini, siapa orang yang mendukung Mbak Fia dalam menghadapi si minder ini? Orang yang mendukung itu yang pertama itu orang tua ya Ibu, karena orang tua itu selalu bilang
kamu nggak usah nggak usah ngerasa minder sama teman-teman yang dia itu bisa aktif di organisasi. Jadi kamu pasti kayak selalu menguatkan kalau percaya bahwa saya itu juga bisa seperti itu meskipun saya tidak mengikuti organisasi seperti teman-teman saya yang lainnya. Jadi mereka selalu memberi saya penguatan gitu, Ibu. Oke, jadi memang yang dikatakan oleh teman-teman Mbak Via itu hal yang memotivasi Mbak Via ya. Dan juga Mbak Via sudah mengatakan kalau memang teman-teman Mbak Via itu meyakinkan dan juga mendukung Mbak Via dengan mengatakan kalau hal seperti itu tidak selalu aktif dalam organisasi, karena memang harus dalam diri Mbak Via sendiri bagaimana untuk mendorong agar aktif di dalam kelas maupun diskusi di dalam kelompok. Nah, bagaimana Mbak Via itu bisa menjaga identitas baru Mbak Via dengan dukungan orang-orang tersebut? Mungkin Mbak Via selalu mengingat mereka, atau Mbak Via selalu berada di samping mereka sehingga Mbak Via itu dapat menguatkan identitas barunya Mbak Via. Iya, saya akan tetap berada di lingkungan saya agar itu tuh juga bisa menjadi motivasi, Ibu, gitu. Oke, jadi Mbak Via memang sangat selalu didukung ya oleh teman-teman Mbak Via dan juga bisa menguatkan motivasi Mbak Via ke depannya. Nah, dari sesi konseling kita pada hari ini, hal penting apa yang dapat Mbak Via petik dalam sesi konseling pada hari ini? Yang bisa saya ambil dari sesi konseling ini, saya bisa lebih percaya diri yang pertama. Terus tidak usah merasa tersaingi oleh teman-teman, lalu jangan terlalu takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Lalu dari tadi ternyata si minder dan si takut ini itu bisa dikendalikan loh, bisa diatasin loh gitu. Itu sih, Ibu. Oke, baik. Jadi dari sini Mbak Via juga sudah mulai sadar ya bagaimana cara mengendalikan si minder. Tadi juga Mbak Via sudah menceritakan segala hal yang Mbak Via sudah alami, bagaimana si minder ini semakin kuat dan juga bagaimana cara si minder ini akan bisa melemah, dan juga hal-hal yang bisa Mbak Via lakukan. Dan tadi Mbak Via sudah menuliskan bagaimana narasi bahwa Mbak Via kalau Mbak Via itu bisa untuk lebih aktif di kelas dan juga tidak takut lagi. Lalu Mbak Via juga sudah menuliskan langkah kecil dengan selalu memberikan solusi atau saran di dalam kelas maupun dalam diskusi kelompok, sehingga Mbak Via itu dapat dituntut aktif dalam kegiatan apapun dan juga bisa melemahkan si minder ini tetap menguatkan dalam diri Mbak Via. Begitu ya Mbak Via. Nah, menurut Mbak Via bagaimana nih perasaan Mbak Via setelah mengikuti konseling pada pertemuan hari ini? Saya lebih merasa lega, Ibu, kayak ternyata saya bisa menghadapi permasalahan ini ketika saya sudah bercerita kepada Ibu. Saya sudah memiliki pandangan, saya juga lebih tertata gitu loh, Ibu. Langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Via juga sudah mulai menyadari dan juga Mbak Via sudah merasa lega ya ketika sudah bercerita dengan saya sebagai fasilitator dalam konseling hari ini. Nah, menurut Mbak Via, apakah kita perlu untuk merencanakan pertemuan selanjutnya nih untuk mengetahui bagaimana kita mengukur keberhasilan Mbak Via? Apakah sudah diterapkan narasi barunya atau bagaimana? Sepertinya iya, Ibu, perlu untuk konseling lagi untuk mengetahui dari sesi konseling yang kita laksanakan hari ini itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak, Ibu. Oke, baik. Jadi nanti kita reschedule kembali ya Mbak Via, apakah kita bisa bertemu di hari apa dan juga di pukul berapa, gitu ya Mbak Via. Oke, mungkin waktunya sudah cukup ya Mbak Via, ini sepertinya sudah lebih 5 menit ya Mbak Via dan juga menyita waktu Mbak Via ini. Nah, Mbak Via bisa lanjutkan aktivitas kembali, mungkin ada kegiatan selanjutnya Mbak Via bisa langsung kita tunggu saja, dan juga saya akhiri kita konseling hari ini. Saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.